Halo semuanya, kenalin nama aku Gaby. Kalian pernah dengar nggak sih, komunikasi merupakan jantung dari organisasi. Tanpa komunikasi, organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Namun, seringkali kita berkendala dalam berkomunikasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan teori mengenai komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama, baik secara formal maupun informal, berdasarkan struktur yang ada. Komunikasi organisasi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada norma komunikasi, adalah aturan yang mengatur cara berkomunikasi dalam organisasi. Setiap organisasi memiliki norma yang mempengaruhi cara penyampaian informasi, tingkat formalitas, dan kesopanan. Contohnya, komunikasi dengan atasan cenderung lebih formal dan sopan. Sementara dengan rekan sejajar, lebih rendah, bisa lebih santai, tapi tetap menghormati etika. Yang kedua, ada peran dalam komunikasi organisasi berkaitan dengan posisi dan tanggung jawab setiap individu dalam aliran informasi. Contohnya, pimpinan memberikan arahan dan informasi penting kepada tim. Dan kemudian, karyawan menerima informasi, memberikan umpan balik, dan melakukan tugas sesuai arahan. Yang ketiga, ada aliran informasi dalam organisasi, bisa vertikal dan horizontal. Aliran vertikal, informasi mengalir antara tingkatan yang berbeda dalam hierarki, seperti dari manajemen ke karyawan atau sebaliknya. Yang kedua, aliran horizontal, informasi mengalir antar individu atau tim di tingkat yang sama, untuk mempermudah kolaborasi atau pertukaran ide. Contohnya nih, yang vertikal, manajer memberitahu karyawan tentang perubahan kebijakan. Sedangkan dengan horizontal, contohnya dua rekan kerja berdiskusi merencanakan proyek baru. Yang keempat, ada keselarasan dalam komunikasi. Dengan budaya organisasi sangat penting, norma dan peran dalam komunikasi harus mencerminkan budaya yang ada. Jika budaya organisasi mendukung komunikasi terbuka dan transparan, maka norma dan peran komunikasi akan mendorong saling berbagi informasi dengan jujur dan jelas. Contohnya, dalam budaya organisasi yang mendorong kolaborasi dan kejujuran, komunikasi antar tim akan lebih terbuka, memudahkan mereka membahas masalah yang dihadapi. Yang kelima, ada penguasaan media komunikasi yang tepat sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam organisasi. Media yang digunakan bisa berupa pertemuan langsung, email, pesan instan, atau platform internal seperti internet perubahan. Pemilihan media bergantung pada jenis informasi yang disampaikan dan siapa penerimanya. Contohnya, untuk informasi penting yang memudahkan diskusi mendalam, pertemuan tatap muka atau video lebih cocok. Untuk informasi yang tidak terlalu mendesak, email atau pesan instan bisa digunakan. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama ada komunikasi internal, berfokus pada interaksi antar anggota dalam organisasi untuk membangun dan memperkuat hubungan di dalamnya. Komunikasi yang efektif dapat menciptakan lingkungan yang kerja yang sehat dan hubungan antar anggota yang lebih kuat. Contohnya rapat tim untuk membahas masalah bersama dan mencari solusi. Kemudian diskusi santai antar karyawan yang membantu membangun kepercayaan dan kerjasama. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini berfokus pada membangun hubungan dengan pihak luar organisasi seperti pelanggan, mitra, media, atau sponsor. Tujuannya seringkali untuk mencari dukungan, melakukan iklan, atau berkomunikasi dengan pihak lain demi mencapai tujuan organisasi. Contohnya, menghubungi calon sponsor untuk mendukung acara yang diadakan oleh organisasi. Kemudian mengirim pesan press release ke media untuk memperkenalkan produk baru organisasi. Kemudian ada fungsi-fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Menjelaskan bahwa organisasi berperan sebagai sistem pengelola informasi. Tujuan dari pengelolaan informasi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi diterima dan disebarkan dengan jelas, sehingga operasionalnya organisasi berjalan dengan lancar. Contohnya, mengirimkan update melalui email kepada semua karyawan tentang perubahan kebijakan atau prosedur baru. Yang kedua, ada fungsi regulatif, fokus pada komunikasi yang memastikan pelaksanaan aturan dan pedoman organisasi berjalan dengan lancar. Komunikasi ini membantu memastikan setiap anggota memahami dan mengikuti peraturan yang ada. Contoh, menyampaikan aturan baru melalui rapat atau pengumuman resmi agar seluruh karyawan mengikuti pedoman yang disepakati. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan anggota organisasi agar melakukan sesuatu
sesuatu dengan pendekatan yang lebih lembut dan efektif. Bukan hanya memberikan perintah, pendekatan ini lebih dihargai oleh anggota. Contoh, seorang manajer memberi penjelasan dan motivasi kepada tim untuk meningkatkan produktivitas dengan menunjukkan manfaatnya bagi perkembangan karir mereka. Yang keempat, ada fungsi integratif. Fungsi integratif berkaitan dengan penyediakan saluran komunikasi yang memudahkan anggota organisasi untuk bekerja sama dan melaksanakan tugas dengan baik. Komunikasi ini mendukung terciptanya sinergi dan koordinasi yang efektif. Contoh, menciptakan platform atau aplikasi internal yang memungkinkan anggota tim berbagi informasi dan berkolaborasi dengan mudah. Kemudian saya membahas tentang komunikasi massal. Komunikasi massal merupakan penyampaian pesan atau informasi kepada audiens yang sangat luas. Melalui media massal, seperti radio, kabar, dan internet. Menurut Jalur Makmat, komunikasi massal memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari bentuk komunikasi lainnya. Karakteristik komunikasi massal. Yang pertama ada audiens yang heterogen. Pesan dalam komunikasi massal ditujukan untuk audiens yang sangat beragam, baik dari segi usia, pendidikan, maupun latar belakang budaya. Pesan ini ditujukan kepada khalayak umum yang memiliki perbedaan dalam banyak hal. Contohnya, iklan produk yang ditayangkan di televisi dapat dilihat oleh orang dari berbagai usia dan latar belakang sosial yang berbeda. Kemudian ada sifat satu arah. Komunikasi massal biasanya bersifat satu arah, di mana informasi atau pesan disampaikan oleh sumber atau media ke banyak penerima tanpa adanya umpan balik langsung dari audiens. Hal ini berbeda dengan komunikasi bersama yang memungkinkan interaksi dua arah. Contohnya, seorang penyiar radio menyampaikan berita kepada pendengar, tetapi pendengar tidak dapat memberikan respon langsung pada saat itu juga. Kemudian ada penggunaan teknologi. Media massa memanfaatkan teknologi canggih untuk menjangkau audiens lebih luas dan menyebarkan pesan dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Contoh, penggunaan internet dan media sosial memungkinkan informasi tersebar luas dan cepat, seperti video viral di YouTube atau berita online. Kemudian ada pesan yang disampaikan bersifat umum. Pesan dalam komunikasi massa cenderung bersifat umum dan tidak ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu saja. Pesan ini dirancang untuk diterima oleh banyak orang sekaligus dan seringkali tidak bersifat pribadi. Contoh, iklan televisi untuk produk kesehatan yang diinginkan kepada semua orang, bukan hanya kepada individu dengan masalah kesehatan tertentu. Contoh komunikasi massal, yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, media sosial, podcast, dan brosur. Fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat. Berbagai fungsi utama komunikasi massa adalah fungsi pengawasan. Media massa berfungsi sebagai pengawasan dengan memantau dan melaporkan informasi terkini kepada masyarakat. Media tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga mengawasi peristiwa penting dan mengungkapkan fakta yang perlu diketahui publik. Fungsi ini membantu masyarakat tetap terinformasi dan waspada terhadap isu-isu yang berkembang. Contoh, surat kabar atau situs berita online melaporkan kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, memberikan informasi yang diperlukan masyarakat untuk memahami masalah tersebut. Kemudian ada fungsi korelasional. Media massa membantu audiens memahami dan menafsirkan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Fungsi ini berfokus pada bagaimana media menjelaskan konteks atau arti peristiwa tertentu agar audiens bisa melihat hubungan antar peristiwa dan dampaknya bagi kehidupan mereka. Contoh, dalam laporan berita, media mengaitkan kebijakan ekonomi pemerintah dengan perubahan harga barang di pasar, sehingga masyarakat bisa lebih paham tentang dampaknya kebijakan tersebut. Kemudian yang terakhir ada fungsi hiburan. Fungsi hiburan ini selain sebagai sumber informasi, media massa juga berfungsi sebagai sarana hiburan. Program-program seperti film, acara televisi, musik, atau komedi dirancang untuk menghibur audiens, memberikan jeda dan rutinitas sehari-hari, dan melepaskan stres. Contohnya, acara reality show di televisi yang tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadikan cara bagi orang untuk melepas stres dan menikmati waktu luang. Kemudian ada elemen-elemen komunikasi massa. Yang pertama ada komunikator, yaitu pelaku komunikasi massa. Kemudian pesan, apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian media, alat yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir ada audiens, penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Yang terakhir ada perbandingan komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Yang pertama ada jangkauan. Komunikasi organisasi bersifat internal dan terbatas pada anggota organisasi, sedangkan komunikasi massa menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian arah komunikasi. Komunikasi organisasi dapat bersifat dua arah antara atasan dan bawahan, sementara komunikasi massa biasanya bersifat satu arah. Terus ada tujuan. Tujuan komunikasi organisasi berfokus pada efisiensi dan tujuan organisasi, sedangkan komunikasi massa bertujuan untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi masyarakat. Yang terakhir ada umpan balik. Komunikasi organisasi mendorong dan membutuhkan umpan balik, sedangkan komunikasi massa menawarkan kesempatan terbatas atau umpan balik. Kesimpulannya, komunikasi organisasi dan komunikasi massa memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan organisasi modern. Meskipun berbeda dalam cakupan dan metode, keduanya memiliki fungsi penting dalam penyebaran informasi. Komunikasi organisasi membantu mencapai tujuan organisasi, sementara komunikasi massa memainkan peran utama dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas.